SMAN 1 Tabuka. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila. LME Pancasila. Kelas 10 Fas E. Guru pengajar Didi Noryadi SHMH. Materi bab 1 unit 3. Peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Assalamualaikum. Salam Pancasila. Apa dan bagaimana peluang penerapan Pancasila bagi peserta didik dalam kehidupan di dunia yang saling terhubung ini? Menurut Kailan tahun 2020, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat dirinci sebagai berikut. 1. Pancasila merupakan dasar filsafat negara, asas kerohanian negara. 2. Di atas basis dasar itu, berdirilah negara Indonesia. Dengan asas politik negara kenegaraan, yaitu berupa Republik yang berkedaulatan rakyat. Kedua-duanya menjadi basis penyelenggaraan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yaitu pelaksanaan dan penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam Hukum Positif Indonesia, termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Segala sesuatu yang disebutkan di atas adalah demi tercapainya suatu tujuan bersama, yaitu tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara tersebut, yaitu kebahagiaan bersama, baik jasmania maupun rohania. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Dasar berdiri dan tegaknya negara. 2. Dasar kegiatan penyelenggaraan negara. 3. Dasar partisipasi warga negara. 4. Dasar pergaulan antar warga negara. 5. Dasar dan sumber hukum nasional. Selanjutnya, Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan pandangan hidup bangsa. Ideologi berasal dari bahasa Yunani. Ideologia, yaitu ajaran mengenai ide dan merupakan komposisi dari pengertian ide yang berarti gagasan atau fenomena dan logos yang berarti akal. Menurut Kusumo Hamijojo, tahun 2015. Ideologi dalam arti fungsional digolongkan dalam dua tipe, yaitu ideologi doktriner dan ideologi pragmatis. Ideologi doktriner. Ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi ini dirumuskan secara sistematis dan terperinci jelas, diindoktrinasikan pada warga, dan pelaksanaannya diawasi ketat oleh aparat partai atau pemerintah. 2. Ideologi pragmatis. Ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi tidak dirumus. Fungsi ideologi bagi manusia adalah 1. Sebagai pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. 2. Sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. 3. Sebagai upaya menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa di segala aspek kehidupan. Tujuan Pancasila sebagai ideologi. 1. Memperkuat kepribadian bangsa Indonesia agar terhindar dari ancaman dan gangguan kepribadian dan ideologi lain. 2. Membangun demokrasi berdasarkan Pancasila, persatuan, dan kesatuan bangsa. 3. Memantapkan pengembangan dan penerusan jiwa, semangat, dan nilai-nilai. 5. Memantapkan ketahanan nasional. 6. Meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan kesejahteraan nasional. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki kekuatan mengikat dan berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan kekuatan sosial politik yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai di sini, pembelajaran kita hari ini tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila secara daring. Jangan lupa jaga kesehatan di musim asap ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akan merefleksikan hasil pembelajaran dengan tugas di rumah, dijawab di buku catatan. 1. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah. 2. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah, dan saya ingin mengetahui lebih dalam tentang. 3.
dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kerjakanlah tugas di rumah di Kumpul saat pembelajaran tatap muka. Bapak akhiri assalamualaikum, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam Pancasila.